Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Malfazam Prasetyo dengan RP 5718187. Kali ini saya ingin menjelaskan seperti video sebelumnya, yaitu tentang data seismik yang akan kita lakukan filtering dengan tiga metode yaitu bandpass, high pass, dan low pass. Di sini saya sudah mendapatkan data asli dari eh, data yang ada ini dari Jepang, yaitu dari daerah Tohoku 2011, yaitu tentang gelombang seismik atau seismogram. Di sini kita sudah mempunyai data yaitu dengan stasiun ANMO, dan di sini kita punya lihat start time-nya itu dimulai dari 2011 03 11 05 sampai 11 06 dengan sampling rate frekuensinya situ sekitar 20 Hz dan deltanya 0,05 second dengan durasi 3600 second. Di sini kita punya 20 raw data yang sudah tadi saya lihat terlebih dahulu dengan datanya ini original real seismic waveform before processingnya, dan di sini kita akan mencoba dengan memakai tiga metode filtering yang akan dilakukan tiga kali cut off. Berarti kita bikin kode terlebih dahulu, kita ngupload spectral analisisnya, data real sebelum kita lakukan filtering. Terus, filtering. Oke, di sini sekitaran. Di sini kita melihat data spectral analisisnya. Sebelum kita melakukan filtering, kita harus melihat data eh, spectral analisisnya. Di sini kita bisa melihat bahwa target yang kita ingin jangkau yaitu di sekitar sini. Di sini dan di sini kita lihat memang berbeda dari gambar sebelumnya yang memiliki noise yang cukup tinggi. Di sini nilai noise juga cukup tinggi, tapi datanya lebih rapi dibandingkan data sintetis yang tadi kita buat. Oke, di sini kita langsung melakukan eh, penerapan tiga filter. Kita harus melakukan data real cutoff dulu untuk nilai-nilainya. Karena nilainya di range sekitar 0,5 sampai 0,05, ya kita akan buat datanya di range segitu karena data yang kita targetkan di frekuensi sekitar situ. Nol. Patah lagi. Oke, di sini kita sedang run nilai cutoff ya. Langsung kita terapkan tiga filter pada data real yang ada.
Guys, lanjutin lagi dengan kita akan upload figure seperti PLT subplot 4,1,1 itu untuk data real, dan di sini kita memakai XY-nya time dan amplitude. Di sini kita akan upload original real seismic dulu. Setelah itu kita akan upload low pass filter, setelah itu high pass, dan setelah itu band pass. Kita akan melihat perbedaannya. Real real LPF. Uh, real name is not. Ini ada error di data realnya. Itu ya real LPF. Ah, terus dia ada error di nilai sininya. Jadi harus kita ulang kembali. Jadi kita lanjutin untuk membuat nilai eh, tiga filter ini. Pertama kita list real IPF dengan nilai yaitu butter filter. Nah, kita tulis data real. Setelah data real kita tulis cut off real if cut off fs s real. Kita kasih koma dan kita tulis BT tipenya yaitu low pass. Di sini kita bisa salin-salin saja untuk mempercepat, jadi dengan nilai yang sama juga. Kita enter dulu di sini. Oke, kita bisa pakai nilai yang ini di atas ini untuk nilai ininya. Ini seperti itu, kita bisa copy-copy aja langsung. Kita ganti aja APF. Ini mau kita ganti APF juga. Dengan kita tulis di bawahnya itu high pass. High pass, enter. Sama gue salin dengan nilai BPF, dan di bawahnya kita ganti band pass. Ya kita run. Setelah kita run, oh, ada kurang di sini, ya kita harus pakai penutup di sini. Ya kita run. Setelah sudah kita run lagi nih untuk upload nilainya. F. Oh, real LPF. Oh, sorry, ada kesalahan di sini. LPF. Oke, sudah keluar. Kita lihat nilai-nilai original real seismic, real data, dan real data pass filter. Kita bisa lihat di sini. Nilai-nilainya beragam. Kita bisa lihat dari low pass filter di sini dengan cutoff 5, dan di sini dengan cutoff 0,05. Eh, ada perbandingan. Di sini kita akan lihat lagi jika kita lihat dengan nilai SNR berapa saja. Lo kan bercanda ya? Oke, sebelumnya kita lanjutin lagi. Untuk terakhir itu kita melihat nilai data SNR-nya. Ini udah jadi kita bisa mengubah-ubah nilai SNR di sini. Ada noise windows dan signal windows. Itu kita bisa ubah-ubah. Dan di sini kita bisa, saya sudah mengubah. Itu nilai SNR jadi tinggi 59. Berarti ini hampir mengikuti nilai aslinya.
Ini original datanya di versi low pass. Di sini nilainya 59 dan di sini untuk nilai high pass pasti lebih kecil daripada nilai low pass karena memang high pass ini biasanya kurang bagus jika di frekuensi rendah karena dia mengambil di frekuensi tinggi-tingginya. Dan di sini adalah nilai eh, band pass yaitu di 5879 karena dia akan cut off di frekuensi tinggi dan frekuensi rendah di tengah-tengah. Jadi yang kita lihat datanya itu yang lebih bagus datanya yaitu data dari eh, low pass. Di sini ada penjelasannya bahwa eh, bahwa nilai yang kita dapatin ini yaitu pertama analisis dari nilai spektral analisisnya dulu yang di sini yaitu eh, data real menunjukkan distribusi energi sinyal terhadap frekuensi dari spektrum tersebut dapat diamati frekuensi mana yang memiliki amplitudo dominan. Nah, pada data real seismik, khususnya pada waveform broadband ini, sinyal gempa sering memiliki energi kuat pada frekuensi rendah hingga menengah. Oleh karena itu, filter dengan rentang 0,05 dan sampai 0,5 itu dapat digunakan untuk menonjolkan gelombang seismik tertentu, terutama gelombang teleseismik atau gelombang periode panjang. Selanjutnya kita melihat dari nilai low pass. Nih, nilai low pass yang ada yaitu adalah untuk mempertahankan komponen frekuensi rendah yang tadi saya sudah bilang dan mengurangi komponen frekuensi tinggi. Setelah low pass filter diterapkan, waveform biasanya menjadi halus. Fluktuasi cepat yang muncul pada data asli akan berkurang. Jadi low pass ini lebih efektif untuk menekan gangguan frekuensi tinggi. Namun low pass tidak terlalu menjadi filter terbaik yang ada. Lanjut lagi, high pass. High pass ini yang tadi saya sudah bilang, dia mempertahankan frekuensi tinggi dan menghilangkan frekuensi rendah. Nah, di sini waveform terlihat lebih tajam, bisa lebih fluktuasi. Namun pada data seismik yang ini, data gempa yang ada ini, karena memiliki energi dominan pada frekuensi rendah, high pass filter dapat menghilangkan sebagian informasi penting. Oleh karena itu, hasil high pass ini kurang baik atau kurang bagus setelah difiltering untuk gelombang utama tampak melemah atau berubah drastis. Kemungkinan karena cutoff yang digunakan terlalu tinggi. Jadi nilai high pass ini kurang akurat, kurang bagus untuk data kali ini. Dan untuk band pass ini, band pass ini menekankan frekuensi tengah-tengah yaitu rendah dan tingginya dihapus. Jadi dia ambil tengah. Nah, hasilnya ini lebih terkontrol karena lopas karena dia membuang eh, nilai frekuensi tinggi dan rendahnya. Nah, tapi kualitas bandpass ini tetap bergantung pada pemilihan batas atau rentangnya. Jika terlalu sempit, sinyal dapat menjadi terlalu terfilter dan kehilangan detail-detail yang ada juga. Nah, jadi perbedaan utama antara data sintesis dan data real ini, kalau kita buat kesimpulannya itu adalah hasil filter dapat dievaluasi secara kuantitatif menggunakan SNR. Karena sinyal asli diketahui. Dengan demikian dapat dihitung seberapa besar peningkatan kualitas sinyal setelah difiltering. Nah, pada data real, sinyal asli tidak diketahui oleh sebab itu, evaluasi tidak dilakukan dengan menghitung SNR terhadap ground truth, melainkan dengan spektrum sebelum serta sesudah filtering. Jadi kita nggak bisa membuat nilai ground truth atau tidak melihat sinyal asli. Karena begitu. Jadi karena kita tidak bisa melihat sinyal aslinya, kita tidak bisa melakukan perbandingan atau melihat nilai asli. Jadi saya tidak bisa membedakan nilai noise dan nilai eh, gelombang aslinya atau gelombang orinya gitu ya. Gelombang yang belum terkena noise ya. Jadi di situ kita tidak bisa membuat perbandingan. Nah, jadi berdasarkan hasil filtering dapat disimpulkan bahwa spektral analisis ini merupakan tahap penting itu sebelum menentukan parameter filter. Nah, pada data seismik, filter menunjukkan perubahan karakter waveform dan distribusi frekuensi. Dan low pass yang membuat data menjadi halus, sedangkan high pass menunjukkan komponen frekuensi tinggi dan mengurangi tren frekuensi rendah. Jadi secara umum, band pass filter menjadi metode paling representatif untuk pengolahan sinyal seismik, terutama ketika rentang frekuensi target telah ditentukan berdasarkan spektral analisis yang ada. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan untuk kali ini karena tidak memiliki data asli, yaitu keputusannya itu kita memakai nilai low pass yang ada. Oleh karena itu, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.